Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Imam yang akan mengajarkan mata pelajaran Quran Hadis. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu baik ya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak soleh dan solehah, sebelum kita belajar, anak-anak diminta perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa ya ini? Ya, ini adalah gambar anak yang sedang mengejek atau mengolok temannya, sehingga temannya menjadi sedih dan akhirnya menangis. Dan tahu pada anak-anak, inilah yang disebut dengan mengumpat. Anak-anak tahu pada apa itu mengumpat? Ya, mengumpat adalah perbuatan mengejek atau menjelek-jelekan orang lain. Mengumpat termasuk perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaku pengumpat akan diancam oleh Allah dengan neraka hutama. Na'udzubillah ya nak. Dan pengumpat adalah arti dari surat Al-Humazah. Dan Al-Humazah yang akan kita pelajari hari ini, surat Al-Humazah. Anak-anak, di sini ada yang udah hafal surat Al-Humazah? Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Ustadz akan membunyikan surat Al-Humazah. Anak-anak, silakan menerukan dari rumah ya. Ustadz mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadzanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya kita bahas terjemah surat Al-Humazah. Ayat yang pertama artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ayat kedua yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ketiga, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ayat keempat artinya sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Ayat kelima, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Ayat keenam, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Ayat ketujuh, yang membakar sampai ke hati. Ayat ke-8, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Dan ayat ke-9 artinya sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Selanjutnya kita akan pelajari terjemah perkata surat Al-Humazah. Ayat yang pertama, wailun artinya celakalah, likulli humazatin bagi tiap pengumpat, lumazatin dan pencela, alladzi yang jama'a mengumpulkan, malan harta, wa'addahu dan menghitung-hitungnya. Ayat ketiga, yahsabu dia manusia mengira, annamalahu bahwa hartanya itu, akhladahu dapat mengekalkannya. Ayat keempat, kala sekali-kali tidak, layum badanna pasti dia akan dilemparkan, fil hutamati ke dalam neraka hutama. Ayat kelima, wama adroka dan tahukah kamu mal hutamatu
Apakah neraka utama itu? Ayat ke-6, narullahi, yaitu api atau azab Allah, al-muqaddatu, yang dinyalakan. Ayat ke-7, allati, yang tatni'u, membakar, alal afidati, sampai ke hati. Ayat ke-8, innaha, sungguh api itu, alaihim, atas diri mereka, muqsadatun, ditutup rapat. Ayat ke-9, fi amatin, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang, mumaddadatin, yang panjang. Paham anak-anak? Selanjutnya kita bahas tentang surat Al-Humazah. Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Surat Al-Humazah termasuk surat Makiyah atau diturunkan di kota Makkah, termasuk urutan surat yang ke-104. Al-Humazah diturunkan setelah surat Al-Qiyamah. Al-Humazah artinya pengumpat. Paham anak-anak? Selanjutnya kita pelajari isi kandungan surat Al-Humazah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancam orang yang suka mencela atau mengumpat, orang yang suka memfitnah, dan orang yang kikir pada orang lain dengan memasukkannya ke dalam neraka utama. Na'udzubillah ya nak. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat mencela atau mengumpat, suka memfitnah, dan kikir terhadap orang lain. Yang kedua, kita hindari sombong, karena sombong merupakan ciri orang yang suka mengumpat. Anak-anak tahu apa itu sombong? Sombong adalah menganggap diri paling benar dan menganggap orang lain salah semua. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong ya nak. Amin. Yang ketiga, kita sadari bahwa harta kita itu milik Allah yang dititipkan kepada kita untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya di jalan Allah. Demikian kandungan surat Al-Humazah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Selanjutnya ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama, bacalah surat Al-Humazah dari ayat 1 sampai dengan 9. Yang kedua, tulis surat Al-Humazah di buku tulis dari ayat 1 sampai dengan 9. Selamat mengerjakan ya anak-anak soleh dan solihah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan perbanyak doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.